Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan melanjutkan tentang kode igniter yang sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan seperti ini. Ya, ini baru menggunakan controller dan view saja. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan datanya yang kita ambil dari database ya. Jadi kita sudah punya database sebelumnya waktu kita masih di belum pakai framework ya, kita juga sudah membuat tampilan yang seperti ini. Sekarang kita masuk ke framework, jadi kita gunakan database yang sama aja ya dengan database yang sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, sekarang untuk memanggil database atau berkomunikasi dengan database di framework ini kita menggunakan model namanya. Jadi model itu adalah representasi dari entity class ya, dari sequence diagram. Nah, seperti ini ada sequence diagram, ini aktornya adalah usernya. User itu ngapain di tampilannya atau di boundary-nya. Nah, boundary inilah yang akan menjadi view-nya. Kemudian controllernya kita juga sudah buat kemarin controllernya. Kemudian sekarang kita akan coba buat modelnya sebagai entity class dari sequence diagram. Jadi dalam membuat program itu kita nggak bisa kerasa-kerusuk gitu bikin program, tapi harus jelas dulu analisis dan desainnya seperti apa, konsep-konsep SDLC-nya dijalankan dulu dengan menggunakan metode SDLC-nya. Anda bisa pakai misalnya waterfall atau pace atau parallel atau prototyping atau misalnya agile method. Nah, Anda tinggal pilih metodenya apa, nanti tinggal Anda terapkan sesuai dengan metodenya, bikin analisisnya, bikin desainnya. Kalau misalnya sudah oke semua, baru kita ke tahap implementasi ke program. Bahkan kalau misalnya Anda sudah membuat diagramnya ini dengan menggunakan Enterprise Architect, ya ada software namanya Enterprise Architect ya. Kita coba search di Google ya. Enterprise Architect. Nah, seperti ini softwarenya ya. Enterprise Architect itu dari Spark System. Anda boleh download nanti di sini, tapi berbayar ya. Ini softwarenya berbayar. Kalau mau pakai free yang ini, nah ini kalau misalnya Anda bikin analisis dan desainnya itu menggunakan software Enterprise Architect dari Spark ini, itu nanti Anda bisa langsung ekspor ke bahasa pemrograman yang Anda inginkan. Jadi Anda mau pakai apa, misalnya pakai PHP, nanti tinggal ekspor, itu udah jadi kelas-kelasnya dari sequence diagram ini, atau dari kelas diagram juga bisa. Nanti tinggal dipilih aja mau diekspornya dari mana. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pemrogramannya. Seperti biasa, kita buka dulu aplikasinya ya, kode editornya, kemudian jangan lupa open folder. Foldernya apa? Kemarin saya foldernya ini open, kebetulan ini sudah terbuka dan saya coba perbesar dulu tampilannya. Nah, mudah-mudahan kalau segini udah kebaca, kalau nggak kebaca teh kebangetan, gedean di tasik si yang puas. Oke, nah sekarang kita akan coba buat model. Nah, untuk membuat model kita bisa lihat aja contekan di codeigniter.com, nanti masuk ke dokumentasinya. Di sini ada modeling data. Di sini ada using CodeIgniter model. Sorry agak lambat ini. Nah, di sini ada creating your model. Nah, kita copy aja nih di sini. Kita copy. Kemudian kita bikin file baru di dalam model. Ini saya scroll dulu. Jadi di add kita bikin nih model di sini. Ya, kita bikin file baru di sini. Kita kasih nama pendaftar model. Sini Anda harus perhatikan ya huruf besar huruf kecilnya, karena ini merupakan nama kelas. Ya, nama kelas itu huruf pertamanya harus huruf besar, beda dengan variabel. Kalau variabel itu pakai camel case, pertamanya huruf kecil, kata selanjutnya huruf pertamanya huruf besar. Kalau ini karena dia kelas, pertamanya harus huruf besar. Oke, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, setelah ini kemudian kita rubah nama kelasnya. Ya, nama kelasnya kita rubah sesuai dengan nama filenya, pendaftar model. Boleh nggak pakai nama lain? Boleh, nama yang lain boleh. Cuman
Kalau mau nyari nanti jangan tanya saya gitu ya. Nanti nyari nama filenya apa ya? Nggak tahu Anda yang bikin kan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka jadi tertuduh gitu. Anda yang bikin file nanya ke saya gitu. Nggak nyambung. Yang penting Anda harus ingat kenapa saya gunakan pendaftar model untuk nama filenya dan juga nama kelasnya. Pertama, kita ngelihat aturan dari ininya ya. Kita ngelihat aturan dari sequence diagram. Sequence diagramnya seperti apa? Itu kalau bahasa idealisnya lah. Nah, di luar itu sebetulnya kenapa saya menggunakan penamaan yang seperti ini? Untuk memudahkan aja proses pencarian. Jadi controllernya saya pakai nama pendaftar, view-nya pendaftar view, modelnya saya pakai pendaftar model supaya nanti mudah ketika melakukan pencarian, misalnya Ctrl P. Saya mau cari misalnya pendaftar. Saya mau bukanya apa nih, view-nya, controllernya atau modelnya gitu. Supaya lebih enak aja sih, lebih gampang. Oke, seperti itu untuk buat modelnya. Selanjutnya kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu kode ignitornya dengan database-nya. Caranya ada dua. Anda bisa masuk ke config database. Config database. Nah, terus diisi ini DSN, localhost, hostname, username, password, database, dan semacamnya ke bawah. Nah, kok ini production? Harusnya, oh iya benar production. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena kita sudah menggunakan env, kita sudah buat env, jadi kita bisa rubah dari env-nya. Jadi di folder root-nya, ini ya belajar C4 root-nya ada env di sini. Nah, di sini ada database. Awalnya ini database-nya nih kayak gini. Set. Nah, awalnya begini. Kita hapus skipnya ya, tanda pagar ini buat skip. Jadi kita hapus skipnya. Saya hilangin dulu. Terus kita isi hostname-nya. Hostname-nya apa? Hostname itu adalah nama host server alamat ya. Ini adalah alamat server database Anda. Ya. Nah, jadi nggak mesti harus localhost. Kalau misalnya Anda pakai retire client server, bisa saja database-nya disimpan di komputer yang berbeda. Nah, Anda tinggal masukkan saja di sini alamat servernya. Kalau misalnya komputernya ada di situ, ngegabung ya, servernya ngegabung antara server database dengan server program, umumnya pakai localhost. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan Spark untuk ngeloading CI-nya, itu biasanya dia pakai 127.0.0.1 biasanya. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa, kalau pakai localhost nggak bisa, Anda bisa coba 127.0.0.1. Ini kalau belajar networking ini juga sebetulnya alamat untuk localhost ya. Nah, kemudian saya pakai ini aja dicoba. Kalau nggak berhasil nanti pakai localhost. Terus database-nya. Nah, ini diisi dengan nama database-nya ya. Dan nama database yang kita punya apa? Di sini nama database-nya yang kita punya kebetulan adalah belajar I5. Itu kan database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi di sini pakai belajar. Ini harus sama persis ya tulisannya. I5. Kemudian username untuk akses database-nya, untuk masuk ke PHP admin, untuk masuk ke MySQL-nya, MySQL-nya. Anda username-nya apa? Kalau Anda menggunakan exam itu defaultnya root, passwordnya biasanya kosong. Kalau Anda pakai password, isi aja passwordnya di sini. Nah, drivernya mau pakai MySQLi atau misalnya mau pakai PDO atau pakai apa, itu silahkan. Nanti tinggal diganti. Misalnya saya database-nya pakai Postgre. Nah, ini tinggal diganti aja pakai drivernya Postgre apa gitu. Oke, ini sudah selesai environment-nya, terus kita hapus. Sekarang kita balik lagi ke model. Nah, di model ini ada beberapa yang harus kita konfigurasi, yaitu kita masuk di sini. Di atas ini ada configuring your model. Nah, yang kita pakai nanti karena ini hanya tampilan aja, kita nggak pakai buat ngedit tambah segala macam, karena ini kan kita bikin di halaman yang terpisah ya. Jadi ini kita cuman ini aja nih yang kita butuh nih. Table sama return type aja. Primary key-nya juga kita nggak butuh, tapi kita copy aja dulu. Terus kita paste di sini, primary key-nya kita hapus. Table ini adalah nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Karena kita menggunakan view, nama view-nya adalah ayah pendaftar. Jadi kita masukin aja di sini ayah pendaftar. Nah, kemudian return type-nya, karena kita mau pakai objek, berarti di sini diganti menjadi objek, bukan objek ya. Nah, kalau objek itu tukang ojek.
Nah, itu kita ganti dengan objek, kita simpan. Setelah itu kita balik lagi ke controllernya. Controllernya kan yang ini ya. Nah, di controllernya kita tambahkan use, kemudian app. Nah, sini udah ada biasanya tuh app backslash model backslash pendaftar model. Nah, terus kita bikin di sini satu properti dulu uh, di OOP PHP saya udah pernah kasih ya materinya di OOP PHP. Jadi ada kelas, nah ini kelas, ini nama kelasnya, kemudian ada metode, ini adalah metode, kemudian ada properti. Kayak misalnya di model ini dia cuma punya properti, dia nggak punya metode ya. Ini rapihin sedikit biar indah. Nah gitu, dia nggak punya metode, dia cuma punya properti aja. Bedanya properti sama metode apa? Kalau misalnya properti itu variabel, kalau misalnya metode dia function. Nah, kita bikin sebuah metode construct, tujuannya supaya apa? Supaya nanti si modelnya itu bisa dipasang di beberapa atau di banyak metode ya, supaya dipasang di banyak metode. Nah, pertama kita harus bikin dulu properti yang public. Properti. Nah, nama variabelnya apa? Nama propertinya apa? Misalnya nama propertinya pendaftar model. Sama dengan pendaftar model. New ya. Udah enggak, sorry, gini aja ya. Nah, terus kita bikin konstruknya sekarang. Public function construct. Nah, sekarang di sini baru kita isi pendaftar modelnya this. Ya. Kenapa pakai this? Karena dia di luar dari metodenya, di luar dari metode construct ini. Jadi kita manggil ke atas pakai this. This pendaftar model sama dengan new pendaftar model. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ambil datanya. Ini sudah terhubung nih. Controllernya sudah terhubung ke model. Modelnya juga sudah terhubung ke database di env tadi ya. Yang penting nama tabelnya harus sama. Nah, kemudian kita tampilkan, kita ambil datanya, kemudian kita kirim dalam variabel data ya, dalam array data. Jadi di sini kita kasih koma, pendaftar, value-nya adalah this, pendaftar model, find all. Jadi di C4 itu ada, nggak pakai koma, ada fungsi untuk select bintang ya. Kalau misalnya di SQL-nya pakai select bintang. Nah, nama fungsinya adalah find all. Jadi kita simpan ini. Sekarang kita tinggal ngeload datanya di view-nya ya. Kita tampilkan di view-nya, kita masukkan di dalam body ini. Ya, di dalam body di sininya kan kita masukin di sini. PHP for each kita tampilkan dengan menggunakan for each pendaftar, atau sebetulnya mau di sini juga boleh nih find all-nya. Jadi ini di pendaftar model aja gitu. Pendaftar as row pendaftar. Nah, terus kita tutup. Nah, kemudian kita tampilkan pakai TR kan untuk barisnya, terus TD untuk kolomnya. Nah, yang pertama apa? Nama. Nama itu nama kolomnya apa? Kita lihat di ayah pendaftar ini, nama kolomnya adalah nama. Di sini row pendaftar nama. Kemudian kolom yang kedua apa? Kelamin. Kita kopas aja ke bawah, terus kita ganti ini jadi kelamin. Nah, terus selanjutnya apa? Nomor HP. Kita kopas lagi, ganti nomor HP, kolomnya apa? Kita cek di database ya. Kolomnya HP.
Terus selanjutnya apa? Selanjutnya asal sekolah, kita cek di database nama kolomnya apa. Nah ini ya asal, jadi kita kopas aja ke bawah, ganti jadi asal. Terus selanjutnya apa? Nama ayah, nama ibu, kita cek nama kolomnya, nama ayah, nama ibu. Nah, di sini Ctrl D biar langsung nama. Terus ini ganti ayah, di bawah ibu. Oke, kita coba simpan, terus kita cek tampilannya, mudah-mudahan berhasil. Oh, sekarang udah muncul ya. Nah, cuman sekarang permasalahannya di kelamin. Di kelaminnya ini nggak muncul nih. Kenapa kelaminnya nggak muncul laki-laki perempuan? Karena di database juga sama. Jadi dulu itu kita gunakan 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Sekarang gimana caranya supaya pakai huruf? Ya pakai if di sininya, pakai if. Cuman kita pakai if yang ini aja. If kelamin sama dengan 1, then tulis laki-laki, else tulis perempuan. Simpan, terus kita refresh. Ini cache-nya, saudara-saudara, kita coba buka di Mozilla. Nah, sorry kalau misalnya agak lama. Udah saya ngomongnya cepet-cepet, saya sengaja ngomongnya cepet-cepet biar irit durasi ya. Jadi kalau misalnya kecepatan, Anda boleh lambatin aja nanti videonya di YouTube, atau misalnya boleh tonton videonya berulang-ulang. Oke. Nah, sekarang udah kita riset dulu. Tuh, sekarang udah keluar muncul perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Oke. Ya, itu saja mungkin pada video kali ini. Nih, oh lambat. Segitu aja mungkin pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman Anda supaya saya juga semangat untuk melanjutkan. Kalau enggak, ya nggak tahu deh mau lanjutin apa enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.